semua, jadi aku dan teman-temanku dari kelompok 7 ingin membahas materi dari kategori komunikasi konvensional dan komunikasi strategis. Nah, jadi makna strategis pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Kata ini bermakna sebagai 1. Keputusan untuk melakukan suatu tindakan dalam jangka panjang. 2. Penentuan tingkat kerentanan posisi kita dengan para pesaing. 3. Pemanfaatan sumber daya dan penyebaran informasi yang relatif terbatas terhadap kemungkinan penyadapan informasi oleh pesaing. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu penggunaan fasilitas komunikasi untuk penyebaran informasi yang menguntungkan berdasarkan analisis geografi dan topografis. Dan yang terakhir, yang kelima, penemuan titik-titik kesamaan dan perbedaan penggunaan sumber daya dan pasar informasi. Nah, selanjutnya ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi selalu berhubungan dengan 1. Dengan siapa saya berbicara. Yang kedua, maksud apa saya berbicara. Ketiga, pesan apa yang harus disampaikan. Keempat, bagaimana cara saya menyampaikan pesan. Dan yang kelima, bagaimana mengukur dampak pesan tersebut. Korelasi antar komponen dalam strategi komunikasi. Komunikasi merupakan proses yang rumit. Dalam rangka menyusun strategi komunikasi, diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan pembantu. A. Mengenali sasaran komunikasi sebelum melancarkan komunikasi. Kita perlu mempelajari siapa yang menjadi sasaran komunikasi kita. Sudah tentu ini bergantung pada tujuan komunikasi. Apakah komunikan hanya sekedar mengetahui metode informatif atau agar komunikan melakukan tindakan tertentu atau metode persuasif atau instruktif. B. Pemilihan media komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu media tradisional dan modern. Untuk mencapai sasaran komunikasi, kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari keduanya, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang digunakan. Bagian C ada pengkajian tujuan pesan komunikasi atau message. Mempunyai tujuan tertentu. Ini menentukan teknik yang harus diambil, apakah teknik informasi, persuasi, atau induksi. Isi komunikasi bisa satu, tetapi lambing yang digunakan bermacam-macam. Bisa bahasa, gambar, warna, gesture, dan lain-lain. D. Peran komunikator. Dalam komunikasi ada faktor penting dari diri komunikator apabila dalam melancarkan komunikasi. Poin pertama ada daya tarik sumber. Seorang komunikator akan berhasil berkomunikasi akan mampu mengubah sikap, opini, perilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik. Jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta bersamanya. Yang kedua, kita bisa lihat dari kredibilitas sumber faktor. Ini bisa menyebabkan komunikasi berhasil, ialah kepercayaan oleh komunikan kepada komunikator. Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator. Poin ketiga ada tujuan strategi komunikasi. Ketika membayangkan strategi komunikasi, maka pikirkanlah tentang tujuan yang ingin dicapai dan jenis material apa saja yang kita pandang dapat memberikan kontribusi bagi tercapai suatu tujuan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Baik, khusus untuk setiap tujuan tertentu yang berkaitan dengan aktivitas, maka tujuan komunikasi menjadi sangat penting karena meliputi 5 aspek. Yang pertama, memberitahu atau announcing. Yang kedua, memotivasi atau motivating. Yang ketiga, mendidik atau educating.
educating, dan yang keempat menyebarkan informasi atau informing, dan yang terakhir mendukung pembuatan keputusan atau supporting decision making. Baik, langsung saja ke aspek yang pertama, yaitu memberitahu atau announcing. Tujuan pertama dari strategi adalah announcing, yaitu pemberitahuan tentang kapasitas dan kualitas informasi. Oleh karena itu, informasi yang akan dipromosikan sedapat mungkin berkaitan dengan informasi utama dari seluruh informasi yang demikian penting. Baik, yang kedua, memotivasi atau motivating. Dalam penyebaran informasi, maka kita diusahakan agar informasi yang disebarkan dapat memotivasi bagi masyarakat. Langsung saja yang ketiga, mendidik atau educating. Tiap informasi dalam tujuan komunikasi harus mengandung unsur yang bersifat mendidik. Yang keempat, menyebarkan informasi atau informing. Menyebarkan informasi kepada masyarakat menjadi tujuan yang paling utama, sehingga dapat digunakan oleh konsumen. Yang kelima atau yang terakhir, mendukung pembuatan keputusan, supporting decision making. Dalam rangka pembuatan keputusan, maka informasi yang dikumpulkan dikategorikan, dianalisis sedemikian rupa hingga dijadikan informasi utama bagi pembuat keputusan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang cara membangun strategi komunikasi yang efektif. Ada 6 cara nih teman-teman. Yang pertama, inovasi yang adaptif atau adaptive innovation. Inovasi adalah salah satu bentuk perubahan untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Oleh karena itu, inovasi yang disarankan adalah bentuknya itu material dan non-material, perubahan yang dapat diadaptasikan. Yang kedua, manajemen kewirausahaan atau entrepreneurial, menggambarkan suatu bisnis yang mengorientasikan pada kekuatan diri untuk mencapai keuntungan. Yang ketiga, one voice strategy, komunikasi mengandalkan semua orang yang terlibat di dalamnya supaya dalam satu suara untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, sesuaikan waktu atau show time, istilah yang digunakan oleh banyak orang untuk menggambarkan komunikasi yang berada tepat di atas on stage. Yang kelima, strategi mempercepat atau strategic speed, istilah yang berkaitan dengan bekerja cepat dan cerdas atau working fast and smart, merupakan usaha untuk mengisi peluang. Dan yang terakhir, disiplin berdialog, istilah berkaitan dengan pengawasan terhadap kata yang diucapkan maupun dipresentasikan dalam suatu pertemuan. Selanjutnya ada definisi komunikasi konvensional. Komunikasi konvensional adalah suatu komunikasi yang terjalin dari interaksi lebih yang mengakibatkan pertukaran pendapat atau pemberitahuan suatu informasi akan disampaikan kepada orang lain, sehingga akan mengetahui informasi dan membuat orang tahu atau mengerti mengenai pemberitahuan tersebut. Macam atau jenis komunikasi konvensional yang pertama, komunikasi langsung, yaitu komunikasi yang terjalin secara langsung yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dimana orang tersebut melakukan interaksi bertukar pikiran secara langsung. Nah, yang kedua, itu ada komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan menggunakan perantara, misalnya telepon kabel, undangan, kentongan, beduk, surat, dan lain-lain. Syarat-syarat terjadinya komunikasi konvensional, yang pertama harus adanya orang yang diajak berkomunikasi, yang kedua adanya informasi yang dibicarakan, lalu adanya informasi yang akan disampaikan, adanya alat untuk menyampaikan informasi, adanya yang berbicara dan ada yang mendengarkan, informasinya harus jelas. Sarana pendukung komunikasi konvensional, contohnya ada telepon kabel, kentungan, beduk, surat, undangan, dan surat kabar. Selanjutnya ada 5 contoh komunikasi konvensional, yaitu orang yang sedang berbincang, orang yang sedang berkomunikasi menggunakan kabel, orang mengirimi undangan pernikahan, orang memukul beduk pertanda sholat, dan yang terakhir orang memukul kentongan berkali-kali pertanda bahaya. Nah, jadi kesimpulannya adalah komunikasi dapat bermanfaat apabila dipandang sebagai fungsional dan memiliki strategi tertentu dalam melayani tujuan individu atau maksud tertentu, dan konsekuensinya ada keberlanjutan penciptaan dan pengelolaan relasi budaya.